Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayati dari kelompok 5, kelas praktik ibadah C. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video tentang tata cara penutupan aurat ketika sholat dan tata cara praktek sholatnya. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama, saya akan mempraktekkan tentang tata cara penutupan aurat ketika sholat. Sebelumnya, apa sih aurat itu? Aurat adalah bagian dari tubuh manusia yang wajib ditutupi dari pandangan orang lain. Dalam hal ini, dalam Islam sudah dijelaskan bahwa batasan aurat laki-laki adalah antara pusar dan lutut, sedangkan batasan aurat bagi perempuan adalah seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Tata cara penutupan aurat bagi wanita ketika sholat adalah untuk yang pertama yaitu penutupan aurat rambut. Dalam menutup aurat rambut itu, usahakan sebisa mungkin agar rambut tidak terlihat sedikit pun. Bisa menggunakan inner seperti ini, bisa menggunakan inner atau yang lainnya yang bisa menutupi rambut secara keseluruhan. Rambut tidak boleh terlihat sedikit pun, karena dalam mazhab Syafi'i itu sudah dijelaskan bahwasanya terlihatnya aurat walaupun sedikit, walau sehelai rambut misalnya, maka itu sudah dapat membatalkan sholat. Namun, jika memakai inner seperti ini, itu pun ketentuannya tidak boleh menutupi dahi sampai sini. Apabila menutupi dahi seperti itu juga dapat membatalkan sholat. Karena inner yang dipakai sampai menutupi dahi itu menjadi penghalang sujud. Hal ini berlaku bagi laki-laki ketika sujud itu ketika dahinya itu terhalangi oleh rambut. Maka jika hal tersebut terjadi, maka bisa dipastikan sholatnya tidak sah. Untuk selanjutnya yaitu dalam masalah lengan tangan. Saya bisa contohkan di sini yaitu ketika lengan saya ginikan, itu bisa dilihat bahwa aurat masih bisa terlihat ketika saya ginikan. Hal ini kan bisa terjadi ketika kita mengangkat tangan pada waktu takbiratul ihram atau yang lainnya. Hal ini tidak boleh karena itu sudah bisa membatalkan sholat. Terus bagaimana untuk solusinya? Solusinya yaitu bagian lengan tangan mukena diberi kerutan karet agar lengan tidak terlihat saat diangkat atau bisa dengan menggunakan sarung tangan. Untuk yang selanjutnya adalah tentang bagian dagu. Dagu di sini itu yang dimaksudkan sebenarnya itu semua daerah di bawah dagu adalah aurat. Maka bagian dagu ini usahakan bisa tertutup dengan mukena. Caranya yaitu dengan memajukan sedikit mukena itu ke arah dagu seperti ini. Dengan begini dagu bisa tertutup secara sempurna. Untuk bagian selanjutnya yaitu tentang telapak tangan. Telapak tangan di sini yang dimaksudkan yaitu telapak tangan luar dan telapak tangan dalam sampai pergelangan, bukan aurat, namun pergelangan tangan termasuk aurat. Untuk memastikan pergelangan tangan sudah tertutup, maka sebagian telapak tangan harus tertutup. Ini yang dimaksudkan itu pergelangan tangan di sini. Pergelangan tadi kan saya katakan telapak tangan sampai pergelangan tangan itu bukan aurat, namun pergelangan tangan termasuk aurat. Jadi maksudnya itu telapak tangan sampai pergelangan tangan sini itu bukan merupakan aurat, tapi usahakan pergelangan tangan yang sini itu kan di sini kan masih nampak, itu masih dikatakan aurat. Maka oleh sebab itu pergelangan tangan harus ditutup. Solusinya bagaimana? Solusinya itu bisa dengan menggunakan kain tambahan sebagai penutup. Kain tambahan di sini itu supaya bisa menutupi sebagian telapak tangan. Biasanya itu nanti sampai sini, berarti kain tambahannya itu sini sampai menutupi sebagian telapak tangan sini. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang aurat telapak kaki pada wanita ketika sujud yang terlihat dari bawah. Biasanya hal ini terjadi ketika secara tidak sengaja mukena itu menyikat dengan sendirinya, karena walaupun terlihat dari bawah, telapak kaki wanita tersebut bisa membatalkan sholat. Beda halnya dengan anggota lain yang terlihat dari bawah, itu tidak membatalkan sholat.
Seperti halnya pada pria itu misalkan paha yang terlihat dari sela-sela sarung ketika sujud itu tidak dapat membatalkan sholat walaupun itu juga terlihat dari bawah. Demikianlah praktek beberapa cara tentang penutupan aurat ketika sholat khususnya bagi wanita. Untuk yang selanjutnya saya akan mempraktekkan tentang tata cara praktek sholat.